Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya sekarang pelajaran elektronika 1 ya, yang teori. Bapak Prasnya nggak bisa datang, dia digantiin oleh saya. Bapak Dery sebagai asisten dosen. Sebelum mulai belajar, kenalan dulu ya. Nama saya Putraantes dari Selviana SPD. Nah, panggilnya Bapak Dery aja ya. Terlalu muda sih sebenarnya kalau dipanggil Bapak, tapi terserah. Asalnya dari mana, Pak? Saya asalnya dari Bogor. Oh, Bogor. Belum kenal ya sama kalian semua, jadi sekarang kita bikin absen aja dulu. Ya. Tolong diputar absennya ya. Ganti. Sambil absennya berjalan, kita mulai aja pelajarannya. Ini semuanya udah datang. ada Pak. Ada beberapa yang belum. Oke, Pak. Ada yang sakit, Pak. Sakit. Tipes. Ya di sini Hampir, Pak. kita akan membahas transistor bipolar atau dikutub ya. Di sini transistor bipolar adalah transistor yang paling umum. Jadi istilahnya sering digunakan di dunia elektronika, atau transistor terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama seperti yang ada di sini, material semikonduktor yang terdiri dari 2 format lapisan, yaitu PNP atau positif negatif positif, dan lapisan NPN atau negatif positif negatif. Menurut dua formasi, transistor bipolar dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu PNP dan NPN. Nah, ini contoh gambarnya. Simbol transistor PNP dan NPN. Seperti yang gambar tadi ya. Transistor memiliki 3 kaki yang masing-masing diberi nama basis, kolektor, dan juga emitter. Perbedaan dari jenis transistor ini terletak pada polaritasnya atau pemberian tegangan, bias arah, arus listrik yang selalu berlawanan. Jadi semua kaki-kakinya, basis, emitter maupun kolektor itu selalu berlawanan. Pak, absennya udah, Pak. Terima kasih. Fungsinya dari transistor bipolar mungkin bisa dibaca ya, tapi mungkin saya jelaskan lagi. Sebagai pengatur arus listrik atau regulator arus listrik, yang dengan kata lain dapat membatasi arus yang mengalir dari kolektor ke emitter atau sebaliknya, tergantung jenisnya ya. Berdasarkan pada jumlah listrik diberikan pada kaki basis. Jadi jenisnya beda-beda. Kalau yang dikasih pada basisnya NPN atau PNP dari kolektor ke emitter, maka jumlah arus listrik yang dikeluarkan juga beda lagi. Nah, ini gambarnya. Bisa dilihat ya, kaki-kakinya ada 3, kolektor, basis, dan emitter. Efek medannya memiliki 3 kaki terminal yang tadi seperti gambar, 3 kaki, yaitu drain, source, dan gate yang diberi lambang D, S, dan G, yang beroperasi secara mengendalikan aliran elektron dari terminal, dari source ke drain melalui tegangan yang diberikan kepada terminal atau gate.
Ini gambarnya, yang penjelasan tadi. Efek medannya berdasarkan FET, bipolar mengatur besar kecilnya arus listrik yang melalui kaki kolektor, atau besar kecilnya arus listrik pada drain ke source, atau sebaliknya dari tegangan diberikan pada kaki gate. Cara kerjanya disingkat ya, bipolar junction transistor atau BJT atau transistor bipolar dinamakan karena menggunakan dua jenis polaritas pembawa muatan dengan pembatas dinamakan depletion zone atau ketebalan. Nah, ini cara ukurnya. Dari tabelnya kan, ini hasil dari pengukuran memakai apometer, positif, negatif, dan terus sebaliknya. Di sini juga ada kan, siapkan apometer, yaitu alat-alatnya, ada posisi kenal putar atau ohmmeter. Bayangkan aplikasi transistor di urutan 1, 2, dan 3. Buat label pengukuran, yaitu dengan 6 buah titik dengan urutan 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 1, dan 3, 2. Tetapkan probe warna hitam atau batang uji negatif untuk angka pertama yang berada pada apometer ya, yang merah putih positif negatif itu. Terus setelah dicek, catat hasilnya pada tabel yang seperti ini. Di sini diketahui ya, 1 positif di 1, negatif di 2, maka bergerak jarum yang ada pada apometer. 1, 3 maka diam. 2, 3 ternyata jarum pada apometernya juga diam ya. Nah, 2, 1 diam juga, 3, 1 diam, dan 3, 2 bergerak. Ya, sekian penjelasannya. Ada yang tahu kenapa ada yang diam, ada juga yang bergerak? Ada. Tahu, Pak. Kenapa coba? Kalau itu, Pak. Itu gimana, Pak? Kan tadi sudah dijelaskan ya. Yang ini kolektor, emitter, dan source. Yang dua itu kalau tidak salah itu adalah gate atau keluar. Jadi di sini juga antara 21 selalu diam. Kenapa? Soalnya 2 tuh istilahnya sumber arus yang keluar dan 1 itu sumber arus yang masuk. Jadi tidak ada hubungannya dengan ini. Maka jarum di apometer juga tidak mempunyai hambatan, maka tidak bergerak alias diam. Sedangkan yang lain mempunyai hambatan pada jarum apometernya sehingga ketika diukur dengan apometer dapat bergerak. Ada yang tidak mengerti? Cukup. Saya absen dulu ya. Cuma 17 orang. Muhammad Samsudin, Saya, Pak. Singgih Prilambang, Saya, Pak. Riki Hardani, Iya, Pak. Vicky Ramadan, Ambil. Riki. Dia, Pak. Ini Riki di kelas ini ada 2 orang ya. Oh iya, Mbak. Agil Rejan, Benar, Pak. Rio Togi Olok, Ya, dia, Pak. ya, Panji Curyawan, Hadir. Muhammad Jaki, Putri Hanifah. Lagi Sakit, Pak. sakit. Saya kasih lambang sakit aja ya. Iya, Pak. Lambang sakit, Pak. Saya nggak apa-apa. Yuda Mukhlasin, Dorong motor, Pak, bocor bannya, Pak. ya, Bannya bocor. udah ya. Ya sekian materi yang saya berikan. Saya Terima nggak kasih. Pak. Tadi kan sudah. Oh iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.